Masya Allah, tabarakallah, keren ya abah kita. Bayangkan keluar dengan senyum sumringah, semakin ganteng, semakin kece badai. Kece badai. Walaupun nggak ngagup di DKI, abah mah tetap logo, tetap tertawa, bahagia. Tuh lihat tuh, wartawan masih nongkrongin sampai pagi di rumah abah ya. Siapa dulu dong abah kami, walaupun sekarang tidak nyagup tapi dicintai oleh rakyat. Rakyat pengen tahu di mana abah seharian kemarin nggak ketemu. Rupanya abah ada di rumah di tim pemenangan. Mantap senyumnya, lihat, masya Allah, masya Allah, masya Allah ya. Makanya anak-anak abah semuanya, kita tetap bersatu, kita tetap perjuangkan, tetap bersama Anies Baswedan. Pokoknya abah kita kagak ada lawan lah, kagak kaleng-kaleng, kagak bisa dibeli. Dia punya harga diri dan keputusannya mantap, menyala, makin menyala abahku. Teruntuk fansnya Pak Anies, yuk kita naikin tagar, kita dukung Pak Anies untuk bikin partai. Gitu dong. Yuk kita naikin tagar Pak Anies bikin partai. Bikin partai. Supaya apa? Supaya ketika nanti Pak Anies mencalonkan diri di Pilpres atau di Pilgub atau apapun itu, beliau akan punya power dan tidak akan disetir oleh ketua umum partai. Yuk teman-teman, kalau misalkan teman-teman peduli, berminat untuk dukung Pak Anies untuk buat partai, yuk kita gaungkan tagar Anies buat partai. Boleh supaya sih. Pak Anies tetap bisa melenggang nanti di 2029. Terima kasih. Apa cerita apa nih, kalian baca nih coba. Ini infonya dari CEO Warganet Official. Apa Dia infonya? mengatakan bahwa Anies Baswedan tidak tertarik dan batal menjadi calon gubernur Jawa Barat. Dia lebih tertarik menjadi presiden pipa. Oh, jadi gara-gara ini Abah Anies nggak mau menerima pinangan PDIP untuk menjadi calon gubernur Jabar. Pantas aja. Ini anak-anak Abah halusinasinya bener-bener udah nggak ketahuan. Ini saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, kalau berita ini benar, saya sangat bangga sekali bahwa ada orang Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, apalagi menjadi presiden pipa. Tapi pertanyaannya, sampai saat ini ada nggak info yang valid begitu? Ini kalian juga sih. Ini hal-hal seperti ini yang bikin elektabilitas Abah tuh menurun ya kayak gini. Terlalu halusinasi, terlalu berlebihan, kalau bahasa kerennya mah terlalu lebay. Nggak usah lah, kalau bener-bener nggak ada info yang valid tentang itu, nggak usah digembar-gembor kayak gini. Padahal bukan info dari Abah, dari kalian sendiri. Jadi yang menjatuhkan Abah Anies itu kalian sendiri. Sama aja kayak penyusup kalau kayak gitu. Tapi ya, saya sebagai warga negara ya saya akan doakan kalau ini benar. Karena saya juga merasa bangga dong bahwa ada orang Indonesia yang berkiprah di dunia internasional, khususnya menjadi presiden pipa. Kita berpositif thinking aja. Kalau memang info ini benar, berarti Abah Anies akan menjadi presiden pipa. Itu artinya sepak bola Indonesia akan menjadi anak emasnya pipa. Oke? Menyala abahku. Semua menyadari, Ya Allah, ya Tuhanku, orang yang satu ini ya, asli pantas dikatakan netizen si muka beton. Muka beton. Memang orang ini yang memang benar-benar nggak ada loh malunya itu loh. Lebih ambisi dia untuk mengejar jabatan loh. Aduh. Terus kata-katanya di awal, ya semua orang mengerti. Ya, apalagi saya Pak, saya sangat mengerti kalau Anda sekarang sangat memerlukan jabatan dan gila jabatan.
Begitu juga dengan netizen yang lain, Pak, sangat mengerti kalau Anda itu sekarang memang Anda itu orang haus jabatan, gila jabatan lah. Banyak ketawanya. Aduh. Anda itu ya Pak, orang ini. Anda itu loh. Atau orang ini loh sebenarnya. Di partai mana aja selalu muncul ngamen. Ngamen. Aduh. Kalau orang ngamen bawa gitar nyanyi kayak dia enggak. Ngamen kesana kemari ke parpol-parpol dengan modal kata-kata. Parpol yang dikunjungi ya, dia ngemis nih ke parpol-parpol, ke Gerindra, ke Golkar, ke Nasdem, ke PAN, ke PKS, ke PKB, sekarang ke PDI, ke PDIP. Aku itulah melihat orang ini ya, jadi kenapa geli? Karena apa yang dilakukan orang ini tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh pendukungnya. Nggak butuh partai kan? Pak Anies nggak butuh partai. Partai yang butuh Anies. Kata pendukungnya, Anies ini orang yang cerdas. Artinya tidak gila jabatan, tidak perlu dukungan partai, tapi partai yang memerlukan Anies. Tapi buktinya, apapun dia lakukan, ngamen ngemis kesana kemari untuk minta didukung, diusung untuk mendapatkan jabatan gubernur. Ini ya seperti ada ini ya. Padahal itu kunjungan dia ke DPD PDIP. Nah, kunjungan dia ngemis, merengek-rengek agar minta PDIP mengusung. Padahal itu cuma video kunjungan dia. Ya dia ya maklum lah ya, namanya orang ngamen, orang ngemis ya itulah. Artinya minta diusung untuk mencalon gubernur. Mendingan tukang pengamen. Nah, kalau pengamen dia nyanyi menggunakan kepandaian dia bernyanyi dan bergitar. Kalau ini orang ini gila, memang haus jabatan memang orang ini. Itu kan dia baru kunjungan silaturahmi. Nah, yang anehnya itu Apa? pendukung Anies ini sudah menyebarkan di sosial media kalau Anies diusung oleh partai PDIP. Terus katanya akhirnya PDIP syariah. Tapi sudah gagal. Dukung Rano sama Pram sama Rano. Padahal belum ada pengumuman resmi dari Ibu Megawati mengusung Anies. Sementara pendukung-pendukungnya sudah keluar-keluar di sosial media kalau Anies maju pilgub diusung oleh partai PDIP. Nah, dan akhirnya kita pun mendukung PDIP. Apa katanya, banteng syariah. Sebenarnya banyak lagi yang kita sampaikan tentang pendukung-pendukung Anies ini. Tapi gimana ya? Sudah gagal di Jabar, sudah fix gagal juga. Jadi Pak Anies nggak nyalonkan jadi gubernur, bros. Aku itu banyak beristighfar. Ya Allah, kenapa orang ini urat malunya kemarin diangkat, jadi akhirnya dia tidak punya rasa malu lagi. Kembalikan ya Allah rasa malu dia itu loh, orang Anies ini loh, biar dia punya rasa malu gitu loh. Oh daya. Inilah statement Anies Baswedan setelah dirinya dipastikan gagal maju di Pilkada DKI Jakarta dan Jabar. Ini kan udah tadi Pak Sarin udah cerita. Jadi saya ingin sampaikan terima kasih teman-teman sudah standby sampai berapa nih jam? Ganti hari, Pak. Dini hari. Terima kasih. Besok saya akan sampaikan penjelasan lengkap. Udah gagal dua-duanya ya. Teman-teman tunggu aja besok. Tapi malam ini saya terima kasih buat semuanya yang sudah
ikut standby, ikut memikirkan, ikut memperhatikan. Ya. Lokasi dan tempatnya dan Itu kabarin. jamnya. Pokoknya nanti dikirimin semuanya, kabarin ya. Pak, Gitu kalau ya, tadi ada Bapak. sedikit katanya aspirasi Jakarta itu lebih diterima Bapak ketimbang Jabar, sementara Jabar sendiri itu tidak ada aspirasi, itu gimana ceritanya Pak? Sebenarnya? Besok semuanya jelaskan. Tapi yang jelas, Besok, ya, besok. terima kasih Nunggu besok. semuanya, teman-teman. Dan semuanya jaga semangat. Kita semua ingin jaga demokrasi kita terus sehat ya. Tapi kayak udah lemes ya. Terus komunikasi dengan PDIP seperti apa Pak? Ya, besok semuanya. Cerah Oke. banget. Makasih. Tentu, cerah terus dong. Ya. Happy ya Pak? Nah, itulah tadi statement dari Abah Anies Rashid Baswedan setelah dirinya dipastikan gagal maju di Pilkada DKI Jakarta dan Jabar. Pokoknya ya, untuk Abah tetap semangat, tetap optimis. Mungkin saja ya ada berkah di balik ini semua, karena kemungkinan besar ya Abah Anies setelah gagal di DKI Jakarta dan Jabar akan dicalonkan sebagai Sekretaris Jenderal PBB, karena ya Abah Anies ini kan tidak cocok dan tidak pantas untuk memimpin sekelas provinsi. Pokoknya cocoknya Abah Anies ini adalah memimpin Dewan PBB, itu lebih cocok. Gimana menurut kalian? Abah Anies setelah ini akankah dicalonkan sebagai Sekjen PBB? Tolong tulis di kolom komentar. Ya, ini kan proses yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan ini merupakan kewenangan DPR partai. Kami di Jawa Barat tentunya sangat mempunyai keinginan Pak Anies diusung di Jawa Barat setelah beliau tidak jadi diusung di DKI. Ya, kami tidak tahu secara persis proses yang dilakukan oleh DPR partai dan Ibu Ketua Umum, tapi kami menilai bahwa yang sudah mengerucut pada akhirnya bubar itu karena ada tangan-tangan dari luar yang tidak menghendaki Pak Anies diusung di Jawa Barat. Ya Bapak. Ya, Mulyono dan geng. Mulyono. Anjing. Mulyono dan lagi geng. yang disalahkan. Dikit-dikit Mulyono, dikit-dikit Mulyono. Padahal jelas-jelas Anies yang menolak dicagupkan di Jawa Barat karena Anies maunya di Jakarta. Ingat loh, masa Anies itu yang paling banyak itu di Jakarta katanya. Karena kalau di Jabar katanya Anies gak pede. Tuh, karena Jabar adalah kandang PKS dan Golkar, bukan kandang banteng, apalagi kandang Abah. Cik atulah, jangan dikit-dikit nyalahin Mulyono, nyalahin Jokowi. Bisa meren. Sebenarnya kemarin persoalan Bapak Anies dan Jabar itu bukan prank. Kenapa? Karena PDIP itu mengusung. Bapak Anies berkata menolak karena alasan tertentu. Tetapi yang menarik di sini adalah ketika Mas Suryono itu bilang dengan kata-kata yang seperti jengkel, karena mungkin di sana memang mengharapkan ke Bapak Anies untuk kemenangan. Dinyatakan memang ada tangan-tangan yang ingin menjegal dan tidak menginginkan Bapak Anies Baswedan untuk bertarung di pilkada manapun, yaitu Mulyono CS ini video. Mulyono lah. Kenapa gagal? Kita menghadapi sebuah tantangan yang sangat besar. Tangan-tangan yang tidak menyetujui Pak Anies diusung oleh PDI Perjuangan. Beliau juga. Ya, Mulyono dan geng. Jadi Anies ini. Kalau Mulyono sudah dan begini geng. berarti kan kita menjadi tanda tanya besar. Kalau gue kebalikannya, kalau yang menjegal adalah Mulyono, berarti Bapak Anies adalah sosok yang memang bisa menjadi harapan kita. Sampai Mulyono CS setakut itu ketika Pak Anies Baswedan ini menjadi pemimpin. Gitu aja simpelnya sih. Untuk kalian yang nggak setuju terserah kalian. Setiap orang kan bebas mengemukakan pendapat. Mulyono lagi, Mulyono lagi. Harusnya Pak Anies itu harus bikin partai sih, bikin partai sendiri supaya nggak dompleng ke sana ke sini, gamblok ke sana ke sini ya, supaya ada power gitu. Jadi harus punya partai deh. Ya, dukunglah Pak Anies bikin partai supaya nggak dompleng sana, dompleng sini gitu kan.